Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So, kali ini aku bakal bahas mengenai penerapan integral dalam ekonomi, di mana penerapan integral ini merupakan salah satu materi di Matematika Ekonomi 2. Nah, langsung aja nih, kita langsung bahas ke materinya aja ya. Jadi di penerapan integral ini kita bakal ada beberapa rumus yang bakal kita bahas. Salah satunya ini nih, TC, TU, TR, TP, CS, dan K ini itu kita bisa dapat dengan cara mengintegralkan fungsi marginalnya ya. Jadi misalkan TC itu dengan cara mengintegralkan MC-nya, terus TU juga mengintegralkan MU-nya dan sampai seterusnya. Nah, KT ini apa sih dan IT ini apa sih? Jadi K ini modal, kan modal ini bahasa Inggrisnya capital kan, kita lambangkan jadi K, dan I ini investasi. Terus kita bakal buat contoh soalnya, satu contoh soal dari rumus ini, salah satunya. Terus kita juga bakal bahas mengenai surplus konsumen dan juga surplus produsen. Jadi di sini ada dua rumus di surplus konsumen dan juga produsen. Kenapa ada dua rumus? Jadi dia tergantung bentuk fungsinya nih. Surplus konsumen ini berkaitan dengan permintaan, makanya dia berhubungan dengan fungsi permintaan. Gunainnya pakai fungsi permintaan. Sedangkan surplus produsen ini berhubungannya pasti dengan penawaran kan, makanya dia menggunakan fungsi penawaran nantinya. Oke, langsung aja. Sebelumnya aku close up sebentar biar kelihatan sedikit tulisannya lebih jelas. Nah, sekarang aku udah close up nih ya, jadi tulisannya bisa kelihatan lebih jelas dikit ya. Nah, di surplus konsumen dan produsen ini bakal ada dua rumus nih masing-masingnya. Kenapa? Karena setiap fungsinya itu memiliki dua bentuk nih. Jadi kalau konsumen ini dia berhubungan sama permintaan, makanya nanti dia bakal menggunakan fungsi permintaan dalam mencari surplus konsumen. Sedangkan produsen ini dia berhubungan dengan penawaran, makanya nanti untuk mencari surplus produsen kita menggunakan fungsi penawaran. Oke. Nah, lanjut. Jadi di surplus konsumen dulu nih. Jadi surplus konsumen ini ada dua macam bentuk. Dua macam bentuk ini bakal sama di surplus produsen juga ya. Jadi yang membedakan cuma permintaan dan penawarannya aja. Jadi di surplus konsumen, kalau misalkan fungsi permintaannya ini dalam bentuk P sama dengan fungsi dari Q, dia rumusnya SK sama dengan integral dari fungsi permintaan itu sendiri dengan batasan 0 sampai QE dikurangi dengan PE QE. Sedangkan kalau fungsi permintaannya dalam bentuk Q sama dengan fungsi dari P, SK-nya itu sama dengan integral dari fungsi permintaan itu sendiri dengan batasan PE sampai P0D. Rumus ini tuh didapat dari mana sih? Kita lihat nih dari kurva 2 ini. Jadi untuk rumus yang pertama ini dia kan dalam bentuk P sama dengan FQ kan. Nah, ini tuh sebenarnya fungsi permintaan kebalikan. Kenapa? Karena sebenarnya aslinya itu kan kalau ngikutin kurva yang biasa nih ya, sumbu horizontalnya kan X, sumbu vertikalnya Y. Nah, ini juga harusnya di horizontalnya itu P, di vertikalnya Q. Tapi pada kenyataannya yang bisa digunakan itu yang di sumbu horizontalnya itu Q dan vertikalnya P. Oke, jadi kita bahas yang rumus pertama dengan melihat kurva yang ini ya. Jadi SK ini kan yang aku segitigain ini ya. Jadi untuk integral itu sama aja kita mencari luas daerah di bawah kurva. Ini kan permintaan, berarti kita melihat kurva permintaan. Kurva permintaan itu yang ini kan, yang berslope negatif. Nah, SK ini yang segitiga ini nih yang aku arsir ini ya. Jadi, kenapa sih bisa dapat rumus seperti ini? Jadi kita kan melihat di bawah kurva. Di bawah kurva berarti yang sebelah sini. Di sini tuh udah di atas kurva berarti ya. Berarti kita gimana caranya mendapatkan luas segitiga ini dengan cara kita batasannya tuh dari sini sampai sini kan, berarti sama aja dari 0 sampai QE. Kita integralin fungsi permintaannya dengan batasan 0 sampai QE, karena kita cuma sebatas ini doang nih, ya kan? Udah tuh, dikurangin PE/QE. PE/QE itu yang kotak ini, karena kita kan nggak mencari luas keseluruhan ini kan, ya kan? Jadi kita cuma mau nyari yang segitiga ini. Dengan cara tadi itu kita integralin dengan batasan 0 sampai QE ini, dikurangin luas yang ini nih, sama aja kan? 0 QE E PE. Jadi persegi ini, kita kurangin persegi ini. Persegi ini tuh sama aja PE kali QE, makanya didapatlah rumus SK-nya integral dari fungsi permintaan itu sendiri dengan batasan 0 sampai QE dikurangin PE QE. Itu ya dapatnya dari situ. Sedangkan untuk fungsi permintaan yang ini, maksudnya untuk SK yang ini, itu lihat dari kurva yang ini nih. SK-nya kan yang ini ya, yang aku arsir juga. Jadi didapatnya ini kan batasan dari PE sampai P0D kan, ya kan?
Ya udah, kita tinggal integralin fungsi permintaannya, kan di bawah fungsi permintaan kan yang dihitung. Berarti kita tinggal integralin fungsi permintaannya dengan batasan PE sampai P0 deh, didapat deh SK-nya. Jadi gitu ya teman-teman. Lanjut ke surplus produsen, dia juga ada dua bentuk, sama aja bentuknya. P sama dengan fungsi dari Q dan Q sama dengan fungsi dari P. Untuk rumus SP dengan P sama dengan fungsi dari Q itu SP sama dengan PE kali QE dikurangin integral dari fungsi penawaran itu sendiri dengan batasan 0 sampai QE. Ini rumusnya nggak beda jauh sama yang ini, dia cuma kebalikannya aja, dia PE QE dulu baru dikurangin integralnya, kalau ini integral dulu baru dikurangin PE QE-nya. Ini didapatnya juga sama aja kayak tadi ya jatuhnya. Terus ini fungsi penawarannya dengan bentuk Q sama dengan fungsi dari P, itu rumusnya SP sama dengan integral dari fungsi penawaran itu sendiri dengan batasan P0S sampai PE. Langsung aja nih kita bahas soal dari yang rumus-rumus yang di awal dulu nih ya, yang ini. Misalkan nih soal yang pertama, cosol ya. Cosol. Kita tulis dulu contoh soal. Yang pertama dimisalkan diketahui. Oke, jadi aku close up sedikit lagi. Jadi contoh soal yang pertama misalkan diketahui fungsi MC deh ya kan. Fungsi MC, maaf sebentar, sama dengan misalkan 2Q pangkat 3 ya kan, 2Q pangkat 3 misalkan ditambah 7Q terus dikurang 4 deh ya kan. Maka yang ditanya berapakah AC-nya? Nah, di sini kan sedangkan yang diketahui misalkan MC-nya seharusnya yang dicari TC atau MU yang dicari TU. Kenapa ini AC? Tenang aja, AC ini didapatnya nanti dari hasilnya ini kan TC dibagi Q. Jadi kita tetap aja bakal integralin MC-nya ini. Langsung aja kita jawab ya. Rumus tadi TC sama dengan integral dari MC-nya, jangan lupa ditulis DQ ya kan. Terus kita masukin nih fungsi MC-nya itu berapa sih? Tadi 2Q pangkat 3 ditambah 7Q dikurang 4. Kalian masih ingat kan ya cara mengintegralkan suatu fungsi ya? Jadi langsung aja 2Q pangkat 3 itu integralnya berarti 2Q pangkat 4 dibagi 4 ditambah integral dari 7Q berarti 7Q kuadrat per 2 dikurang integral dari 4 berarti 4Q. Jangan lupa ditambah K karena ini integral tak tentu dimana dia tidak memiliki batasan, jadi kita menyimbolkan suatu konstanta yang belum diketahui itu K. Oke. Terus gimana sih cara nyari AC-nya? Oh ya, sebelum itu kita bisa perkecil nih ya. Ini jadinya 2/4 itu sama aja setengah, berarti 0,5 aja kita tulisnya. 0,5 Q pangkat 4 ditambah 7 bagi 2, 3,5. 3,5 Q pangkat 2 dikurang 4Q ditambah K. Ini TC-nya ya. Terus untuk nyari AC tadi kata aku TC dibagi Q. Ya udah langsung aja nih. Kita garisin ke sini ya. Berarti AC-nya sama dengan TC per Q ya kan. Kita tulis ulang nih, TC-nya tadi udah diketahui kan ya. Berarti TC-nya kita tulis ulang 0,5 Q pangkat 4 ditambah 3,5 Q pangkat 2 ya dikurang 4Q ditambah K per Q. Langsung aja karena ini pertambahan dan pengurangan, kita bagi Q-nya satu-satu berarti ya. 0,5 Q pangkat 4 bagi Q berarti 0,5 Q pangkat 3. Ini berarti jadi 3,5 Q. Ini jadi 4 doang dan ini K tambah K plus Q per Q maksudnya ya. Ketemu deh, jadi AC-nya 0,5 Q pangkat 3 ditambah 3,5 Q dikurang 4 ditambah K per Q. Oke deh, untuk soal pertama udah. Kita lanjut ke soal kedua. Kita langsung aja bahas ke surplus konsumen dan surplus produsen ya. Jadi nanti aku bakal bahas satu soal itu untuk SK dan SP sekaligus, oke? Contoh soal yang kedua itu misal diketahui nih ya, fungsi permintaannya misalkan PD sama dengan diketahui 15 min Q kuadrat. Terus PS-nya atau fungsi penawarannya itu Q tambah 3. Yang ditanya berapa sih SK dan SP-nya ya kan?
Nah, jadi ini berarti dalam fungsi permintaan dan penawarannya dalam bentuk P sama dengan fungsi dari Q ya teman-teman. Jadi kita bakal pakai rumus yang ini nih. Yang atas ini untuk surplus konsumen dan ini surplus produsen ya. Jadi pakai yang rumusnya yang panjang. Jadi sebelum kita cari SK dan SP, kita harus cari dulu nih equilibriumnya nih, PE dan QE-nya, karena kita bakal make PE dan QE. Berarti untuk mendapatkan PE dan QE, kita harus mencari pakai rumus keseimbangan. Rumus keseimbangan karena ini P, ya fungsinya dalam bentuk P, berarti kita carinya PD sama dengan PS, oke? Kita tulis ulang. Yang diketahui ini 15 min Q kuadrat untuk PD-nya dan PS-nya Q tambah 3. Kita tinggal pindah ruasin aja nih. Karena ini ada kuadrat, berarti kita harus memfaktorkannya nanti ya. Ini kita pindah ruasin ke kanan ya, Q kuadrat berarti kan, biar plus. Berarti dia Q kuadrat ditambah Q ditambah 3 dikurang 15. Oke, berarti 0 sama dengan Q kuadrat ditambah Q, ini jadinya min 12. Gampang lah ya ini faktorinnya kayak biasa, dari SD juga udah pernah faktorin berarti kan. Oke, berarti pemfaktoran dari ini angka 3 dan 4 dong, karena berapa kali berapa yang hasilnya 12 dan menghasilkan penjumlahannya Q ya kan, penjumlahan atau pengurangannya. Berarti kita Q tambah 4 pemfaktorannya dan Q min 3. Nah, berarti ini didapatlah ya, Q-nya ada 2 dong, ada Q sama dengan min 4 dan Q sama dengan 3. Nah, untuk hal ini kita harus ngambil yang positif. Berarti Q equilibriumnya yang 3 ini ya. Dapat deh QE-nya 3. Nah, dari sini kita bisa ketemu nih P-nya berapa sih harganya ya, PE-nya. Kita masukin aja QE ini ke salah satu yang udah diketahui ini nih. Berarti P sama dengan, kita tulis ulang yang ini aja ya, yang gak ada kuadratnya biar gampang. Berarti Q tambah 3. Kita masukin nih Q-nya tadi 3. 3 tambah 3 berarti PE-nya sama dengan 6. Oke deh, ketemu ya. QE-nya 3 dan PE-nya 6. Dari sini kita bisa nyari nih SK-nya berapa dan SP-nya berapa. Langsung aja kita ke SK dulu ya. Kita jawab SK-nya dulu di sini. SK kita pakai rumus karena ini fungsinya dalam bentuk P sama dengan fungsi dari Q, kita pakai rumus yang ini. Untuk konsumen ya, surplus konsumen berarti kita pakai rumus yang ini. Kita tulis ulang dulu nih, SK sama dengan integral dari fungsi permintaan itu sendiri, ya kan? Ini DQ dengan batasan 0 sampai QE dikurangin PE kali QE. Langsung aja deh kita masukin angkanya ke rumus ini. Berarti kan 0, QE-nya ini batasannya kan 0 sampai QE, QE-nya 3. Fungsi permintaannya kita tulis ulang nih, karena ini konsumen fungsi permintaan kan yang ditulis ulang. Berarti yang ini nih kita tulis ulang, 15 min Q kuadrat ya. Berarti kita tulis di sini 15 min Q kuadrat. Jangan lupa tadi tulis DQ-nya dikurang PE-nya tadi 3 ya. Maksudnya PE-nya 6 dan QE-nya 3. Berarti di sini 6 dikali 3. Langsung aja deh. Jadi semoga kalian masih ingat ya cara menghitung integral tentu ya yang ada batasannya. Kita integralin dulu satu-satu nih ya kan. 15 ini integralnya 15 Q, terus dikurang Q kuadrat integralnya Q pangkat 3 dibagi 3 dengan batasan tadi 0 sampai 3. Kita tulis ulang dulu, dikurang 6 kali 3 18. Kita masukin deh batasan-batasannya ke Q ini. Kita tulis dulu batasan yang di atas dulu, yang paling besar dulu ke Q ini, baru dikurang batasan 0 dimasukin ke Q ini. Langsung aja kita masukin ya. Berarti 15 dikali Q, Q-nya 3 tadi dimasukin kan, kali 3 dikurang ini berarti 3 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 0 dimasukin ke Q juga nih, berarti 15 dikali 0 dikurang 0 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 18 ini. Tinggal ngitung aja lah ya. Berarti hasilnya ini 15 kali 3 45 dikurang 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 hasilnya 27. 27 bagi 3 9 berarti kan. Kita dalam kurangin dulu nih karena dia masih dalam satu kurung ya. Ini berapapun kali 0 hasilnya 0, dikurangin 0 dipangkatin tetap 0, dibagi berapapun juga tetap 0, berarti hasilnya ya 0 gitu kan. 0 dikurang 18, ya udah. Berarti sama aja 45 dikurang 9 dikurang 18. Berapa hasilnya? 18.
Kalian bisa cek sendiri nih di kalkulator hasil 18. Oke. Untuk SP-nya, gimana sih cara ngitung SP? Ya gampang. Di sampingnya aja ya. Jadi SP-nya pakai rumus yang dimana tadi aku bilang fungsinya itu dalam bentuk P sama dengan fungsi dari Q. Berarti kita pakai rumus surplus produsen yang atas ini. Langsung aja deh kita tulis ulang dulu ya rumusnya ya. Kita lihat dari sini nih, SP sama dengan berarti PE kali QE dikurangin integral dari fungsi penawaran itu sendiri, berarti kan QS, jangan lupa ditambah DQ dengan batasan 0 sampai QE. Oke deh, berarti kita tinggal masukin aja angka-angkanya kayak tadi, sama dengan di bawahnya ya. PE-nya 6 tadi, 6, QE-nya 3, dikurangin integral dari 0 sampai QE, 0, QE-nya 3 tadi. Fungsi penawarannya berapa sih tadi? Q tambah 3 kan, berarti langsung aja kita masukin Q tambah 3 nih. Q tambah 3, DQ-nya jangan lupa. Oke deh, kita tinggal hitung aja. Hasilnya 6 kali 3 kayak tadi 18 dikurangin. Kita integralin satu-satu. Integral dari Q berarti Q kuadrat per 2 ditambah integral dari 3 berarti 3Q dengan batasan 0 sampai 3. Berarti 18 kita masukin ya. Batasan-batasannya ke Q ini berarti 18 dikurangin, kita masukin 3 dulu. 3 kuadrat per 2 ditambah 3 kali 3 ya kan, dikurangin, masukin angka 0 nya ke Q-nya berarti 0 kuadrat per 2 ditambah 3 kali 0. Karena ini 0 bagi berapapun bakal 0 dan 0 dikali berapapun bakal 0, jadinya ini jadi 0 aja kan. Berarti langsung aja nih. 18 dikurang 3 kali 3 9. 9 bagi 2 4,5 ya. 4,5 ditambah 3 kali 3 9. Jadi deh kita langsung tulis aja nih, berarti dikurang ini 9 bagi 2 berarti 4,5 ditambah 3 kali 3 9 ya tadi kataku. Ini jangan terkecoh ya, jadi jangan langsung 18 kurang 4,5 ditambah 9. Ingat ini karena tandanya min terus ada dalam kurung, di dalam kurung ada plus. Kita harus inin dulu nih, berarti artinya 18 dikurang 4,5 dikurang 9. Hasilnya yaitu 4,5 tetap. Oke, hasilnya SP-nya yaitu 4,5 dan SK-nya 18. Lanjut nih soal kedua, karena ini pertama dalam bentuk P sama dengan fungsi dari Q, kita bakal buat soal dengan bentuk fungsinya itu Q sama dengan fungsi dari P. Lanjut nih soal ketiga. Soal ketiga, misalkan diketahui QD-nya sama dengan 9 min P aja deh ya. 9 min P. Terus QS-nya sama dengan 2P min 6 nih, ya kan? Terus ditanya berapakah SK dan SP-nya? SK-nya berapa dan SP-nya berapa? Nah, di sini kan dalam bentuk Q sama dengan fungsi dari P. Berarti pakai rumus yang di bawah ini kan, Q sama dengan fungsi dari P dan Q sama dengan fungsi dari P. Di sini batasannya PE sampai P0D dan ini P0S sampai PE. Berarti kita tadi sini ada nih P0S dan P0D, dapatnya dari mana sih? Jadi ini tuh dapatnya dari kita misalkan Q-nya itu masing-masing misalkan 0. Kalau masing-masing misalkan Q-nya 0, misalkan ini ya, 0 sama dengan 9 min P berarti kan. Maka P-nya P sama dengan 9 ya kan, tinggal pindah ruasin aja kan. Ini P0D nya karena ini didapat dari fungsi permintaan. Sedangkan untuk mendapatkan P0S nya dari mana sih? Kita misalkan QS nya itu 0, berarti 0 sama dengan 2P min 6. Maka kita pindah-pindahin ruas, berarti 2P sama dengan 6 dan P sama dengan 6 bagi 2, 3. Maka dapatlah P0S nya karena didapat dari fungsi penawarannya. Udah dapat deh P0D dan P0S. Langsung aja kayak tadi nih, langkah pertama sebelum kita nyari SK dan SP, kita harus cari dulu nih PE dan QE nya ya. Langsung aja nih. Berarti yang pertama kita, karena di sini Q berarti QD sama dengan QS, rumus keseimbangannya ya, QD sama dengan QS. Kita masukin nih QD-nya 9 min P. 9 min P sama dengan QS-nya 2P min 6. Pindah ruasin aja ya, berarti di sini 3P lah. Seharusnya di kanan, tapi aku pindahin ke kiri aja ya. Jadi 3P sama dengan
9 tambah 6 itu 15. Berarti P-nya 15 bagi 3 ya 5. Berarti PE-nya ini gampang ya. Nggak kayak tadi harus difaktorin dulu. PE-nya ketemulah 5. Kita bisa langsung cari QE-nya juga. Kita langsung masukin aja ke QD-nya aja deh ya. Berarti kita masukin PE-nya, Q sama dengan 9P ya kan. Maaf sebentar. Berarti Q sama dengan 9 min P-nya 5 di sini. Berarti QE-nya sama dengan 9 kurang 5, 4. Ketemu deh ya, berarti PE 5 dan QE-nya 4. Langsung aja kita cari SK-nya berarti ya kayak tadi. Karena SK-nya ini kan fungsinya dalam bentuk Q sama dengan fungsi dari P, berarti kita pakai SK-nya yang ini nih, yang bawah ini ya. Q sama dengan fungsi dari P. Kita tulis ulang dulu nih rumusnya. SK sama dengan yang ini ya. Integral dari fungsi permintaan itu sendiri. Ya. DP jangan lupa dengan batasan PE sampai P0D. Kita langsung masukin aja nih angka-angkanya. Integral dengan batasan PE-nya tadi 5 kan. Nih, PE-nya 5. P0D-nya tadi udah diketahui P0D 9, berarti batasannya dari 5 sampai 9. Fungsi permintaannya kita tulis ulang aja nih. 9 min P, ya kan? 9 min P DP. Kita langsung aja kayak tadi integralin salah satu, integral dari 9 berarti 9P ya kan. Dikurangin integral dari P kuadrat per 2 dengan batasan 5 sampai 9. Kita langsung masukin aja batasan-batasannya. Berarti 9 kali 9 dulu kan yang dimasukin, kali 9 dikurang 9 kuadrat per 2 dikurangin 5 nya kita masukin ke P nya juga, berarti 9 kali 5 dikurang 5 kuadrat per 2. Udah deh, kita langsung aja, berarti 9 kali 9 81 dikurang 9 kuadrat juga 81, berarti 81 per 2. Gak apa, ini masih kayak gini bentuknya. Dikurangin 9 kali 5 45 dikurangin 5 kuadrat 25 per 2. Kita hitung 81 dikurang 81 per 2 itu sama aja tetap 81 per 2. Nanti kalian hitung sendiri, koreksi di kalkulator kalian masing-masing. Terus 45 dikurang 25 per 2 itu berarti 65 per 2 dikurangin 65 per 2 ya kan. Sama dengan 81 kurang 65 itu 16 dibagi 2, berarti 16 bagi 2 8. Ketemu deh SK-nya SP, berarti SP-nya pakai rumus yang dimana fungsinya itu Q sama dengan fungsi dari P, berarti pakai yang ini ya, Q fungsi dari P ya kan. Berarti SP sama dengan, kita tulis ulang dulu nih rumusnya. SP sama dengan integral dari fungsi penawaran itu sendiri, jangan lupa DP nya, dengan batasan P0S sampai PE. Langsung deh kita masukin aja angka-angkanya ke rumusnya ya. Berarti integral dengan batasan P0S itu tadi udah diketahui nih, P0S itu 3. Berarti di sini 3, PE-nya tadi 5 ya. 5. Fungsi penawarannya berapa? Fungsi penawarannya 2P min 6. Berarti 2P min 6 di sini. DP jangan lupa. Berarti kita tinggal integralin salah satu. Integral dari 2P berarti 2P kuadrat per 2. Ini bisa dicoret ya, 2 sama 2. Sama aja P kuadrat, berarti dikurang 6 integralnya 6P dengan batasan 3 sampai 5. Langsung deh kita masukin ke P-nya nih ya, batas-batasannya ke P-nya. Berarti yang ini, maaf gini aja deh, 5 masukin ke P-nya, ini 5 kuadrat berarti kan min 6 kali 5, berarti kan 6 kali 5 dikurang, kita masukin angka 3 nya ke sini, berarti 3 kuadrat dikurang 6 kali 3. Langsung nih, 5 kali 5 berarti 25. 25 kurang 30, kita tulis aja deh, 25 kurang 30 ya, 6 kali 5 dikurang 3 kali 3 9 dikurang 6 kali 3 18. Berarti 25 kurang 30 min 5 dikurang 9 kurang 18 min 9 ya kan. Ingat, berarti jadinya min 5 tambah 9
Hasilnya jadinya 4. Ketemu deh. Jadi SK-nya 8 dan SP-nya 4. Sekian dulu penjelasan aku mengenai materi penerapan integral dalam ekonomi, dan semoga bisa bantu kalian untuk mengerjakan UAS nanti ya. And jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye-bye.